Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Jamaah masjid di lingkungan kompleks PT Badak rahimakumullah dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mubarak ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah dalam keadaan nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan nikmat ini mengantarkan kita selalu takarrub ilallah, apalagi di masa pandemi ini tidak menyurutkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan cenderung kita harus lebih dekat kepada Allah untuk meminta perlindungan segala hal yang kita jalani dan kita lakukan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji, kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah SAW yang terdapat pada salah satu kitab yang muktabar, yakni kitab Subulus Salam, pada hadis nomor 680. Kita akan mengkaji tentang masalah haji atau akibat kita melakukan pembatalan dari kegiatan haji atau umroh. Yang mana dalam hadis nomor 680 itu bunyi lengkapnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qabni ujrata radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi faqala ma kuntu ara al waj'a balagha bika ma ara tajidu syatan qultu la qala fasum salasata ayyamin au atmi sittata masakina likulli miskinan nisfu so'in, muttafaqun alaih. Artinya, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, aku dihadapkan kepada Rasulullah dan kutu-kutu bertaburan di mukaku. Lalu beliau bersabda, aku tidak mengira penyakitmu separah seperti yang aku lihat ini. Apakah engkau mampu berkorban seekor kambing? Aku menjawab, tidak. Beliau bersabda, puasalah 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin masing-masing setengah so'. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dari hadis tadi riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kejadian dari Ka'ab bin Ujrah ini adalah menyangkut masalah haji. Nah, oleh sebab itu memang dalam haji itu ada beberapa larangan-larangan yang apabila dilanggar maka dia harus membayar fidyah atau mengganti sesuai dengan apa yang dilanggar itu. Larangan dalam haji adalah apabila dia telah pakai ihram dan apabila dia mencukur rambut sebelum waktu sa'i atau sebelum waktu jumroh, maka dia melakukan larangan itu atau telah melakukan sesuatu yang dilarang, padahal dia adalah menunaikan ibadah haji. Nah, terkait dengan itu maka Ka'ab bin Ujrah ini
membatalkan karena atas perintah Rasulullah, karena melihat kondisi, dan Ka'ab itu setuju atas perintah itu. Lah, siapa sih Ka'ab itu? Ka'ab bin Ujrah, nama lengkapnya adalah Ka'ab bin Ujrah al-Ansari as-Salimi al-Madani radhiyallahu anhu, berkunyah Abu Muhammad atau Abu Abdillah atau Abu Ishaq. Yang kedua, dia termasuk salah seorang sahabat yang agung dari sekian sahabat-sahabat Rasulullah. Yang ketiga, ia adalah salah seorang pendukung setia Rasulullah dan sahabat Ansor yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kasus Ka'ab inilah turun ayat surat Al-Baqarah nantinya. Lalu Ka'ab ini tinggal di Kufah dan meninggal di Madinah pada tahun 51 Hijriah. Lalu salah seorang yang berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW pada baiat Baitul Ridwan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa teladan yang bisa kita ambil dari kisah Ka'ab ini? Yang pertama adalah pengagungan terhadap sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah terkait dengan tadi Ka'ab langsung membatalkan hajinya, biarpun perjalanan dari Madinah itu sangat jauh menuju Mekah. Nah, kejadiannya itu adalah di Hudaybiyah. Yang kedua, bahwa ia menganggap sebuah perkara yang agung itu harus disampaikan kepada generasi berikutnya. Makanya ini kejadian itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya. Dan yang ketiga, Imam Bukhari sendiri menyatakan dalam sahihnya dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila yang mengatakan bahwa Ka'ab bin Ujrah itu menjumpaiku, lalu ia berkata, maukah kamu aku beri hadiah yang saya dengar dari Nabi? Maka aku menjawab, berikanlah hadiah itu kepadaku. Maka kami bertanya pun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana mengucapkan sholawat kepada engkau wahai ahli bait? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan salam kepada engkau. Lalu teladan daripada Ka'ab ini, dari contoh Rasulullah, ucapan sholawat yang diriwayatkan dari Ka'ab itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah sekelumit pengagungan Ka'ab terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didengar langsung, yang diperoleh langsung dari Rasulullah, hingga Ka'ab menghadiahkan hal itu kepada sahabatnya. Terkait dengan haji ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam tafsir hadis tersebut bahwasanya riwayat Al-Bukhari menyebutkan bahwa ketika Rasulullah melewatiku di Hudaybiyah, artinya posisi Ka'ab ketika itu di Hudaybiyah, dan kepalaku bertaburan dengan kutu-kutu, maka beliau bersabda, apakah serangga yang ada di kepalamu itu menyakitimu? Saya menjawab, iya. Berarti begitu sangat luar biasa serangga atau kutu yang ada di kepala Ka'ab itu sangat gatal dan gatal luar biasa hingga Ka'ab gak tahan. Lalu karena melihat kondisi itu, beliau bersabda, cukurlah rambutmu. Nah, padahal ketika itu Ka'ab kan sedang dalam kondisi pakaian ihram karena sudah di Hudaybiyah, karena mengambil mikotnya adalah di Madinah atau di Bir Ali. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa beliau bersabda, turunlah kepadaku ayat ini. Jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, apa yang harus dilakukan? Apa ayatnya itu? Surat Al-Baqarah ayat 196. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi jika ada di antara kamu ada yang sakit atau gangguan di kepala lalu ia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah, yakni berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Berapa hari puasanya?
berapa sedekahnya, berapa kurbannya, maka itu dijelaskan oleh Rasulullah pada awal kejadian Ka'ab itu, yakni sedekahnya itu adalah 1 so atau setengah so. Menurut Imam Abu Hanifah itu adalah 1 so, tapi dohir hadis itu mengatakan setengah so. Lalu kalau puasa itu adalah 3 hari, sedangkan kalau kurban itu adalah 1 ekor. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang berbeda, bahwa secara dohir menunjukkan wajib mendahulukan kurban atas 2 hal yang berakhir, yakni puasa dan memberi makan orang miskin. Zahir ayat juga semua riwayat ini menunjukkan bahwa Ka'ab diberi pilihan kepada 3 hal. Hal yang pertama tadi adalah disuruh berkurban, itu yang utama. Yang kedua baru puasa, dan yang ketiga adalah bersedekah. Tapi Ka'ab ketika ditanya, adakah kamu kurban? Maka Ka'ab mengatakan tidak ada. Maka puasalah yang menjadi pilihan dari Ka'ab, bukan sedekah. Sedangkan Al-Bukhari mengatakan pada awal bab Al-Kafarat, Nabi SAW memberikan pilihan kepada Ka'ab untuk memilih fidyah tadi. Dan Abu Dawud meriwayatkan dari jalur As-Sa'bi, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi SAW bersabda, jika kamu mau, adalah kamu melaksanakan kurban, atau kamu berpuasa 3 hari, atau memberi makan kepada fakir miskin. Hadis ini menunjukkan ada pilihan kepada Ka'ab sebagaimana ijma ulama. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi dari hadis ini jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kondisi dan keadaan jamaah haji ketika itu. Hingga ketika ada sebuah kejadian yang terjadi pada Ka'ab, maka biarpun rangkaian ibadah haji belum dilakukan, maka Rasulullah menyuruh Ka'ab untuk membatalkan. Demi pengagungan kepada sunnah atau perintah Rasulullah itu, Ka'ab membatalkan. Tapi didahului dengan dialog. Apa itu? Nabi bertanya, apakah punya kurban? Tidak. Maka Ka'ab mengambil pilihan, yakni berpuasa 3 hari. Tidak mengambil sedekah, memberikan makan untuk fakir miskin 6 orang. 1 orangnya itu adalah setengah so. Kalau 1 so sekarang itu adalah 2,5 kilo, berarti sekarang 1 kilo itu harganya 12.000, berarti 2,5 kilo adalah 60.000. Setengah sonya kita konversi ke 30.000. Katakanlah seperti itu. Lalu dia memberi makan senilai kepada orang fakir miskin. Tapi yang dipilih oleh Ka'ab bukan memberikan makan, tapi beliau adalah melakukan puasa. Sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW setengah so dijadikan dalil oleh jumhur ulama dengan mengambil zahir hadis, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, bahwa setengah so dari gandum atau 1 so dari yang lainnya. Dari Imam Abu Hanifah mengatakan kalau gandum ya setengah so, tapi yang lainnya harus 1 so. Nah, itulah gambaran hadis yang jelas apabila terkait dengan pelanggaran atau tidak melanjutkan karena ada hambatan. Hambatannya 2, yakni sakit dan di kepala ada kutu hingga dia mencukur atau mencukur rambut belum waktunya. Nah, oleh sebab itu hajinya harus dilakukan tahun depan karena dia membatalkan di awal, dan kejadian membatalkannya itu adalah di Hudaybiyah. Mudah-mudahan kejadian Ka'ab bin Ujrah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 ini memberikan gambaran kepada kita sekaligus jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi apabila terjadi yang demikian. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan kepada saya dan kepada jamaah yang hadir pada kesempatan ini, baik jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah maupun jamaah Masjid Darussalam serta jamaah yang ada di lingkungan kompleks PT Badak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.